Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan tentang ketahanan nasional dengan tema demokrasi sistem pemilihan langsung. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Rahim. Di samping kiri saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar Reski Nurhak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Kosar. Perkenalkan, nama saya Mdia Al-Hanif. Perkenalkan, nama saya Wiloantika. Saya dari kampus Universitas Iksan Sirlab, jurusan Teknik Informatika, ingin mewawancarai kakak tentang tugas video kami tentang ketahanan nasional terkait pemilihan. Jadi, langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Apa pendapat Kakak tentang pelaksanaan pemilu yang baru saja terjadi, dan apakah proses tersebut sudah mencerminkan prinsip musyawarah? Terima kasih pertanyaannya. Pendapat saya tentang pemilu ini penuh dengan dinamika karena kenapa? Diawali dengan adanya anak presiden yang bisa saya dibilang banyak yang mengatakan melanggar kode etik. Dari proses-proses pencalonan banyak dinamika yang terjadi, tapi semua itu melalui proses musyawarah. Tadi pertanyaan kesambungannya itu apakah sudah sesuai dengan prinsip musyawarah? Saya katakan iya, sudah sesuai dengan prinsip musyawarah karena kenapa? Mulai dari pencalonan itu selalu melalui proses musyawarah, apakah ini layak atau tidak, sampai kemudian selesai penghitungan suara, selesai penghitungan suara itu kembali lagi ada gugatan sampai kemudian musyawarah dilakukan lagi kembali di Mahkamah Konstitusi. Seiring berjalannya waktu, gugatan di Mahkamah Konstitusi terbitlah putusan yang membuat musyawarah itu berjalan di negara ini. Jadi jawaban saya, prinsip musyawarah di dalam pemilu kali ini itu berjalan sesuai dengan prinsip musyawarah. Dari kampus Universitas Iksan jurusan Informatika ingin mewawancarai Bapak untuk tugas video kami tentang ketahanan nasional terkait kepemiluan langsung. Pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat pengaruh sistem pemilihan langsung terhadap demokrasi? Melihat dari sistem yang kita laksanakan sekarang tahun 2024-2029 dalam sistem pemilihan langsung, terhadap pemilihan langsung itu sangat bagus, di mana dalam pemilihan itu kita mendapatkan suatu perwakilan kita baik di legislatif maupun di eksekutif, itu mendapatkan suatu sistem yang mendapatkan suatu calon pemimpin yang begitu kuat, karena berdasar dari karena pemilihan yang dilaksanakan itu pemilihan secara langsung dengan suara terbanyak.
Jadi memberikan kekuatan kepada pejabat-pejabat nantinya yang terpilih itu kekuatannya kuat karena langsung dipilih oleh masyarakat. Dan masalah demokrasi sebetulnya yang sesuai dengan yang kami alami baru-baru, yang perlu ditingkatkan masalah pemilihan secara langsung itu calon-calon yang akan dipilih nanti perlu diperlukan masyarakat yang betul-betul yang mampu mengayomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apabila nanti terpilih. Misalnya anggota DPR harus menguasai beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk fungsi DPR itu ada beberapa, ada 3, termasuk pengawasan, membuat undang-undang dan lain-lainnya. Dan untuk membuat undang-undang itu tidak gampang. Nah, harus ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif, di mana itu harus dibahas bersama-sama sehingga bisa menciptakan suatu peraturan yang bisa dijalankan di dalam masyarakat nantinya. Karena pemilihan secara langsung, jadi kami sarankan agar di dalam pemilihan itu, atau kalau saya pribadi mengusulkan yang mau dipilih nantinya, baik itu kepala daerah, pemerintah, eksekutif dan legislatif, itu kalau perlu ditingkatkan sedikit persyaratan masalah pendidikan. Kalau perlu kan sekarang itu yang kita pakai sistem yang penting ada ijazah SMA atau paket C, itu sudah bisa masuk. Kalau saya usulkan kalau bisa sarjana ya, bisa S1 atau sarjana yang baru bisa masuk dipilih nantinya. Ya kalau tidak susah sekali, karena di dalam fungsi DPR itu, terutama DPR, fungsi DPR itu membuat undang-undang. Bagaimana dia menguasai kalau cuma dia pakai C, pakai B? Bagaimana dia menguasai teori, aturan-aturan yang ada? Kalau ada, bisa-bisa tidak seimbang antara eksekutif dan legislatif kan. Kalau eksekutif kan terus terang sudah tahu persis apa-apa yang mau diberikan. Tapi kalau DPR, kalau sampai di DPR nanti kan DPR harus membahasnya itu nanti kalau membuat. Jadi itu usulan saya, bagus secara pandangan saya kalau pemilihan langsung dilakukan. Coba itu yang perlu ditingkatkan tadi, masalah-masalah kalau perlu ditingkatkan pendidikannya yang bisa dipilih jadi anggota DPR. Terima kasih. Pak, bagaimana strategi Bapak sebagai anggota DPR untuk menyukseskan pemilu yang akan datang? Oh ya, kita melihat apa-apa kekurangan yang kemarin, apa-apa yang perlu ditingkatkan, itu akan dibuatkan aturan-aturan yang kita usulkan, diganti itu aturan-aturan yang tidak bermanfaat, yang banyak merugikan, termasuk masih banyaknya money politik di lapangan, masih banyaknya bagi-bagi sembako di lapangan. Kalau perlu tim-tim pelaksana pemilu itu yang diperketat, di aturan-aturan itu harus dijalankan sebaik-baiknya. Kami dari kampus Universitas Ihsan Sidrap, jurusan Teknik Informatika, ingin mewawancarai Bapak untuk tugas video kami tentang ketahanan nasional terkait kepemilikan. Jadi langsung saja pertanyaannya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan demokrasi sistem pemilihan langsung? Apakah sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila yang menenangkan musyawarah dan perwakilan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari UPT Semarang Bersebelah berbicara tentang pertanyaan jadi tentang pelaksanaan pemilu yang baru-baru dilaksanakan legislatif dan eksekutif, termasuk pemilihan DPRD dan DPRD provinsi, DPR pusat, serta pemilihan presiden. Maka saya sebagai tenaga pendidik menyatakan bahwa proses pelaksanaan pemilu itu sudah mewakili sila keempat, karena kita tahu pemilihan ini langsung masyarakat memberikan hak suaranya di setiap TPS. Dia berhak memilih satu perwakilan dari DPRD, DPR provinsi dan DPR pusat dan wakil presiden. Itu proses pemilihan langsung yang mengatasnamakan hak suara pribadi masing-masing. Terkait dengan sila keempat, itu perwakilan mereka di DPR itu mereka memilih sesuai dengan kata hati masing-masing, langsung bebas dan rahasia. Jadi secara pribadi bahwa pemilihan ini saya katakan sudah mewakili hak masyarakat sebagai pemilik suara dan sebagai warga negara Indonesia. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan adik-adik yang diberikan. Sekian, terima kasih. Selamat siang Kak. Kami mahasiswa dari Universitas Isang, jurusan Teknik Informatika, ingin mewawancari Kakak untuk tugas video kami tentang ketahanan nasional terkait pemilu. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pandangan Kakak mengenai pelaksanaan demokrasi sistem pemilihan langsung? Apakah sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila yang menekan musyawarah dan perwakilan? Terkait bagaimana sistem demokrasi pemilihan langsung, itu apakah memiliki relevansi dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebenarnya kan titik berangkat dari demokrasi sebenarnya itu berangkat dari sila keempat, bahwa untuk sampai kepada kerakyatan atau untuk sampai kepada kebijaksanaan, masyarakat itu melalui perwakilan dan kemudian orang-orang yang dipilih itu bisa sampai kepada kebijaksanaan. Bagaimana mewujudkan seorang pemimpin yang bijaksana. Nah, terkait pertanyaan antara relevansi, sebenarnya sangat relevansi karena demokrasi berangkat dari sila keempat ini. Nah, cuma yang menjadi praktik di lapangan sebenarnya bahwa apakah yang menjadi pertanyaannya, apakah sistem perwakilan ini itu sudah mewakili semua masyarakat yang ada? Nah, itu ketika sudah mewakili masyarakat yang ada, artinya proses musyawarah untuk sampai kepada kebijaksanaan itu akan sampai kepada tujuannya. Nah, sehingga yang menjadi masalah sebenarnya, apakah masyarakat atau rakyat itu memiliki ataukah dia memiliki keterwakilan? Karena ketika ada beberapa masyarakat yang tidak terwakili di dalam proses pengambilan keputusan, artinya sistem demokrasi itu tidaklah mencapai tujuannya. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah relevansi dengan sila keempat? Sebenarnya relevansi, kan titik berangkat demokrasi sebenarnya dari sila keempat tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak. Pagi kami mahasiswa dari kampus Universitas Iksan Sudirman Rapang, jurusan Teknik Informatika, ingin mewawancarai Bapak untuk tugas video kami tentang ketahanan nasional terkait kepemiluan. Jadi langsung saja pertanyaannya,
Menurut Bapak, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan langsung? Masyarakat memilih calon atau pasangan calon yang dia sukai tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Kekurangannya? Banyaknya rawan kecurangan, utamanya politik uang. Terima kasih.